Mari, silakan duduk. Silakan duduk. Sudah nyaman duduknya? Udah, oke. Ada yang bisa saya bantu? Mau konsultasi aja sih. Mau konsultasi. Sebenarnya boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, terus kemudian sekarang sebagai pelajar atau kerja. Namanya bisa dipanggil Iis aja deh ya, biar lebih akrab. Kegiatan sehari-hari sih mahasiswi. Oke. Sudah kenal saya sebelumnya? Belum. Oke. Perkenalkan, nama saya Dira Yunanda Octavia, bisa dipanggil Budira. Itu. Saya di sini sebagai konselor. Mbak Is, kemarin itu mau konsultasi tentang apa? Tentang apa yang saya alamin aja sih. Oke. Sebelumnya sudah pernah melakukan konsultasi seperti ini? Belum. Saya jelaskan dulu ya. Jadi konsultasi dengan saya itu ibarat sama dengan melakukan konseling. Jadi konseling adalah suatu proses penyelesaian masalah antara konselor dengan konseli. Itu digunakan untuk menyelesaikan masalah konseli. Jadi Mbak Iis itu sebagai konseli saya, dan saya sebagai konselornya. Kita sama-sama saling membantu untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi tetap saja yang bisa menyelesaikan masalah itu tetap Mbak Iis, bukan saya. Saya itu hanya sebagai fasilitator saja, seperti itu. Sudah? Tapi ini terjamin ya? Iya, jadi dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu hanya antara saya dengan Mbak Is saja, nggak ada orang lain yang tahu kecuali atas izin Mbak Is, seperti itu. Terus kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Is datang kemari bercerita itu kan tanpa ada paksaan kan, jadi itu kemauan Mbak Is sendiri kan, seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang terakhir itu mengenai keterbukaan. Jadi ketika Mbak Is bicara dengan saya, kalau bisa ya masalahnya itu jangan ada yang ditutup-tutupi, karena kita kan prosesnya menyelesaikan masalah gitu. Jadi agar masalah cepat selesai, otomatis akan lebih baik kalau Mbak Is menceritakan benar-benar ya masalah itu memang kenyataannya seperti itu. Sudah? Ya, oke. Sudah siap melakukan konseling? Siap. Oke. Boleh diceritakan masalahnya seperti apa? Jadi gini, aku tuh kan cenderung orang yang agak tertutup gitu ya kalau di kelas. Terus aku juga deket sama temanku yang dia juga tertutup sih, malah tertutup banget dia itu. Karena menurut aku ya, maksudnya ya orang-orang nggak usah tahu lah ya, kayak banyak hal dari aku gitu loh. Terus teman-teman itu kayak mungkin nggak nyaman ya sama saya gitu, nggak nyaman gitu lah. Aku tuh tahu kayak mereka itu bikin grup chat gitu tanpa aku sama temanku itu tadi lah. Itu aku mah nggak peduli ya kayak masalah grup chat gitu. Menurutku ya aku juga nggak terlalu up gitu loh di sosial media juga. Aku ya nggak peduli sih mereka bikin kayak, pokoknya aku nggak peduli dia bikin grup gibah atau apapun itu. Terus pas waktu ada jadwal luring, waktu itu aku tuh kayak gimana ya, masuk kelas tapi ketinggalan gitu loh lah. Karena aku ketinggalan, jadinya aku tuh kayak gimana ya, kayak bangku tengah itu udah diisi semua sama teman-temanku, jadi yang sisanya tuh tinggal bangku samping-samping doang. Udah aku duduk di bangku samping itu, tapi di situ aku masih kayak, maksudnya aku masih ya wajar aja sih aku nilainya. Oh ya udah, kayak nggak ada temennya lah pokoknya, duduk di samping situ doang sendirian. Tapi aku masih kayak nganggapnya wajar lah ya, karena emang aku itu ketinggalan lah. Di hari selanjutnya aku tuh sengaja datang paling pagi gitu loh. Terus akhirnya aku tuh duduk di bangku aku semula.
Lah yang kemarin duduk di bangku aku itu tadi bilang kayak gini, loh kok aku duduk di sini kayak gitu, maksudnya menempati bangkuku yang di hari Senin itu. Loh kok aku duduk di sini gitu. Terus waktu aku tanya, loh emang kenapa kayak gitu kan, terus dia bilang nggak kenapa-napa, aku nggak suka, kayak intinya dia nggak suka duduk di situ gitu loh. Terus kan di depan aku sama di belakang aku masih kosong gitu kan. Lah aku kan nawarin kayak kamu bisa duduk di depan aku atau di belakang aku gitu kan. Terus dia bilang, lah terus teman-teman yang lain gimana kayak gitu, yang sebelumnya duduk di situ. Terus aku ya spontan kan kayak ngomong, ya terserah mereka, kan masih banyak tempat duduk di situ, di kamu itu kan juga ada tempat duduk gitu loh kayak gitu. Terus dia bilang, awalnya dia kayak diem aja gitu, terus kayak mikirin sesuatu, terus dia bilang nggak usah deh kayak gitu. Lah itu di kapan harinya lagi itu di grup kelas itu yang grup tanpa dosen itu kayak ada yang komen gitu ya. Habis itu si C itu tadi juga komen gitu. Terus dia gini, tapi dihapus gitu, kayak pesannya ditarik. Terus ada yang komen lagi gitu, cowok, loh kenapa kok ditarik pesannya kayak gitu. Terus si cewek itu tadi bilang, oh salah masuk grup kayak gitu. Di situ kan aku tuh di grup itu. Lah aku tuh mikirnya kayak gini, loh bukannya bikin grupnya itu maksudnya tanpa sepengetahuan aku ya, tapi kok ini kok malah kayak blak-blakan gitu, kayak malah nantang aku gitu loh. Ini loh kayak maksudnya kayak aku tuh ngerasa dia tuh kayak nunjukin ke ini loh, aku tuh punya grup, tapi kamu tak kecualikan gitu loh. Lah di situ aku mulai kayak overthinking, loh apa iya selama ini aku tuh emang nggak boleh duduk di situ gitu loh, maksudnya emang tempat duduknya itu diatur-atur kayak gitu, sampai maksudnya gimana ya, awalnya kan emang aku nggak peduli gitu loh, tapi kok di real life-nya itu kok aku juga dikucilin gitu loh. Dan ya aku nggak terima dong, maksudnya kayak aku sakit hati lah, dan menurutku itu termasuk pembulian juga sih. Oke. Mbak Is menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan teman-teman Mbak Is itu termasuk salah satu bentuk dari pembulian. Mbak Is tahu nggak alasan kenapa teman-teman Mbak Is itu seakan-akan mengucilkan Mbak Is? Ya mungkin karena aku orangnya terlalu tertutup itu tadi, mungkin mereka ngerasa aku terlalu tertutup, makanya mereka kayak gitu sama aku. Terus Mbak Is tahu kalau teman-teman Mbak Is itu membuat suatu grup tanpa Mbak Is, itu taunya dari mana? Ya ada yang bilang ke aku di, ya itu tadi salah satu dari mereka tuh ada yang bilang ke aku, dia bilang maaf ya aku bikin grup tanpa kamu kayak gitu, dia bilangnya gitu ke aku sama temen aku katanya. Terus respon Mbak Is setelah mengetahui hal tersebut itu seperti apa? Ya biasa aja sih, maksudnya itu kan cuma grup obrolan kan, grup giba doang. Lagi pula aku juga nggak terlalu update gitu loh kalau di sosial media. Aku bodo amat sih selama itu nggak ngefek di kehidupan real gitu. Oke, terus yang menurut Mbak Is yang sangat dipermasalahkan Mbak Is itu apa? Ya, dari hal-hal yang tersebut. Yang aku permasalahan tuh yang yaitu kayak yang apa ya, yang di real life-nya itu tadi loh, kayak aku tuh ngerasa aku dikucilin gitu loh, kayak aku kok dibuang gitu loh, kayak seakan-akan aku tuh nggak punya kontribusi apa-apa gitu loh buat mereka. Sudah pernah ditanyakan ke teman-teman alasan kenapa teman-teman itu merasa perlu untuk mengucilkan Mbak Is? Enggak sih, kan ini kan masih perasaan aku aja gitu loh. Tapi gimana ya, kalau emang dari tindakan mereka tuh udah kayak, meskipun nggak bilang kita harus kucilin Iis gitu, nggak gitu, tapi kan tetep gitu loh, kayak aku tuh merasa kok aku harus duduk di sini kayak gitu loh, kenapa aku nggak boleh duduk di sini kayak gitu, kayak mereka tuh seakan-akan ngatur kalau ini khusus yang sini tuh buat orang yang nggak dimasukin ke grup kayak gitu. Oke. Ada berapa orang yang menurut Mbak Is yang Mbak Is tahu yang nggak masuk di grup? Setauku sih aku sama temenku doang sih. 2 orang, cuma 2 orang gitu. Iya. Oke.
Terus respon teman Mbak Is yang nggak dimasukkan ke grup itu apakah sama seperti Mbak Is atau dia juga nggak terlalu memikirkan hal tersebut? Kayaknya dia belum tahu deh, aku juga belum ngasih tahu dia sih. Oke, hal yang ingin Mbak Is lakukan setelah ini tuh apa? Sebenarnya aku tuh pengen apa ya, pengen ngejauh sih dari mereka gitu loh, nggak pengen ketemu lagi sih, udah males kayak sama orang-orang kayak mereka. Oke, berarti posisinya kan Mbak Is itu berada di satu kelas ya kan, satu kelas, dan kelasnya itu nggak sistem moving kan, itu kelasnya selama 4 tahun berkuliah itu seperti itu. Kalau Mbak Is merasa ingin menghindar, eh, hal yang akan Mbak Is lakukan itu apa selain kalau hanya menghindar saja? Nah itu aku masih, Karena kan kenyataannya selama 4 tahun Mbak Is nantinya akan bersama-sama dengan teman-teman Mbak Is itu. iya, aku bener-bener masih pengen eh menetralkan diri, gimana ya, masih ingin menenangkan diri dulu gitu loh. Soalnya aku tuh kayak gara-gara overthinking tuh aku jadi kayak shock banget gitu loh, kayak 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 nggak nyangka aja kayak teman-teman kayak gitu gitu. Mbak Is mengalami overthinking itu sudah berapa lama? Semenjak habis luring kemarin sih, waktu ada yang komen di grup itu kayak eh, dia bilang salah masuk grup kayak gitu. Oke. Apakah sekarang berapa jaraknya antara setelah melakukan luring sampai sekarang? Luring itu 2 minggu yang lalu sih. Oke, 2 minggu yang. Apakah sekarang dari 2 minggu yang lalu itu Mbak Is sudah mulai ada pandangan apa yang harus Mbak Is lakukan seperti itu? Aku sih pengennya, aku pengen belajar sendiri aja, maksudnya aku nggak pengen kontak sosial lagi sama mereka. Tapi kan nantinya pada suatu saat Mbak Is ada yang namanya tugas kelompok, dan tugas kelompok itu kan harus dikerjakan secara kelompok, nggak bisa dipisah atau nggak bisa melakukan individu secara individu. Terus hal yang akan Mbak Is lakukan itu seperti apa? Ya sih, pura-pura terus kan ya sakit ya. Mungkin aku bakalan, kalau emang bener-bener aku muak sama dia ya aku bakalan minta izin ke dosen buat ngerjain sendiri mungkin. Tapi kalau masih bisa dikontrol ya it's okay. Sudah pernah diceritakan ke orang lain, misalnya kayak ketua kelas atau dosen wali seperti itu? Enggak sih, belum pernah. Untuk ketua kelas, kan ketua kelas ikut di grupnya, masa iya saya cerita ketua kelas. Berarti ketua kelas itu posisinya memihak temannya Mbak Is gitu. Iya, semua kan nggak ada yang mihak saya sama teman saya. Penyebab utama menurut Mbak Is itu apakah karena Mbak Is itu pendiam atau suka menghindari teman-teman gitu? Aku tuh nggak pernah ngehindarin teman-teman, itu aku nggak pernah, cuma aku tuh ya gitu orangnya tuh kayak terlalu, kalau pendiam sih enggak ya, kayak tertutup aja gitu loh, kayak aku tuh nggak pengen kayak, ya itu kan masalah pribadi gitu loh, kayak misal ada masalah pribadi gitu, kayak misal ada kepentingan keluarga, misal aku cuma izin dosen tapi aku nggak ngomong ke teman-teman gitu loh, menurutku nggak perlu juga sih karena kan aku udah izin dosen. Jadi karena hal tersebut teman-teman itu salah persepsi mengenai Mbak Is. Bisa jadi karena kayak gitu. Jadi Mbak Is sebenarnya nggak tahu permasalahan kenapa teman-teman Mbak Is itu menjauhi Mbak Is, itu sebenarnya nggak tahu kan. Ini kan hanya persepsi Mbak Is gitu kan, menurut Mbak Is. Tapi kenyataannya Mbak Is nggak tahu kan hal yang membuat teman-teman itu mulai mengucilkan Mbak Is itu Mbak Is nggak tahu. Jadi hal yang akan Mbak Iis lakukan setelah ini atau untuk masa depan Mbak Iis itu seperti apa? Kayaknya aku ingin menenangkan diri dulu deh dari kesyokan ini, aku pengennya sih gitu. Nanti terus ntar pelan-pelan deh dipikirin dulu. Masih dibiarkan dulu.
tapi kan ini tuh pasti selalu berjalan gitu kan, ke kayak misal dunia perkuliahan itu selalu terus berjalan gitu. Tiap tiap bulan itu pasti ada kenaik apa, kayak setiap 3 bulan sekali itu kan ada kayak kenaikan semester gitu kan. Nah, otomatis nggak selamanya kan Mbak Is akan seperti ini. Ya jangan sampai deh, ya jangan sampai. Aku kan ya pengennya ya itu tadi, kayak ya sambil dipikir pelan-pelan sambil menenangkan diri dulu, karena aku bener-bener kayak shock banget gitu loh, kayak hah, ini shocknya bukan karena nggak dimasukin grup ya, ini shocknya ya karena itu tadi, kayak perlakuan teman-teman ke aku kayak gitu loh. Oke. Dari skala 1 sampai 10 ya. Jadi 1 itu nggak ter nggak apa, menurut Mbak Is itu permasalahannya nggak terlalu membuat Mbak Is berpikir secara berlebihan ya. Kalau 10 itu permasalahan itu sudah sangat-sangat menyita waktu Mbak Is dan menyita kehidupan pribadi Mbak Is. Dari skala 1 sampai skala 10, menurut Mbak Is permasalahan Mbak Is itu berada di nomor berapa? 7 deh kayaknya. Berada di nomor 7. Berarti itu sudah mendekati sangat-sangat mengganggu kehidupan pribadi Mbak Is. Iya sih, menurutku udah kayak aku tuh sampai kadang itu baca itu sampai nggak bisa fokus, kadang mau belajar itu sampai nggak bisa fokus kadang. Oke, berarti hal yang akan Mbak Is lakukan mungkin untuk saat ini menghindari teman-teman dulu untuk menenangkan pikiran Mbak Is. Seperti itu. Oke. Apakah hanya itu yang akan dilakukan atau ada lagi gitu menurut Mbak Is? Yang jelas aku sekarang lagi belajar keras sih, karena aku nggak pengen aku tuh nantinya itu butuh teman-temanku, aku tuh nggak pengen rasanya kayak gitu. Yang ada di pikiran tuh sekarang aku pengen nenangin diri, aku pengen belajar yang bener, terus pokoknya biar aku nggak sampai tanya ke mereka gitu loh, biar nggak sampai aku ngerepotin mereka kayak gitu. Oke. Terus menurutku sih kayak gini, aku tuh kan nggak kebiasaan nyontek kan lah, teman-temanku tuh suka ngirim jawaban gitu loh, tapi jawabannya tuh nggak aku pakai toh. Ya mungkin karena itu juga, mungkin dia kesel sama aku. Kan aku kalau ngumpulin tuh kan mepet-mepet deadline, misal jam 11 gitu, jam 11 kurang seperempat itu baru aku kumpulin kayak gitu. Tapi jawabanku, maksudnya jawabanku sendiri gitu loh, bukan jawaban dari mereka. Terus lah itu tadi, mungkin nilaiku kan juga selisih kan sama mereka, ya itu mungkin karena itu. Terus aku dibilangnya sombong, nggak mau ngasih jawaban atau apa gitu. Soalnya emang gimana ya, aku tuh kalau ngerjain tugas itu kan kayak mepet-mepet gitu kan, mepet-mepet deadline gitu, sampai 2 hari nggak tidur kayak gitu. Kalau teman-teman kan 2 hari sebelum sebelum deadline itu udah selesai gitu lah, aku tuh 2 hari di hari hanya itu masih aku kerjain gitu loh, maksudnya baru selesai itu juga gitu loh. Waktu aku ditanya udah selesai apa belum, ya aku terus terangkan jawabnya belum gitu. Mungkin itu yang di pikiran teman-teman juga, ini cuma kemungkinan aja sih, soalnya sering kayak gitu ditanyain udah selesai apa belum kayak gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu nggak terlalu berpengaruh kan untuk Mbak Is pribadi? Enggak juga sih kalau itu kan menurutku udah biasa sih, udah kelakuan sejak zaman sekolah kan, sebelumnya udah kayak gitu aku. Oke. Sudah ada lagi yang mau diceritakan? Udah sih kayaknya itu doang deh permasalahannya. Jadi sudah ada pandangan kan hal yang akan Mbak Is lakukan setelah ini? Aku pengen nenangin diri dulu, aku pengen belajar yang sungguh-sungguh itu. Aku ingin menghindari mereka dulu lah. Ini sekarang ini aku kan juga lagi nggak terlalu ngebuka sosial media juga, karena aku juga nanti kalau aku buka itu nanti keinget gitu loh. Oke. Jadi aku ingin istirahat dulu.
Jadi bisa disimpulkan kalau permasalahan Mbak Is itu lebih kayak permasalahan eksternal ya. Jadi lingkungan Mbak Is itu seakan-akan tidak mendukung apa yang Mbak Is inginkan, seperti itu. Terus kemudian Mbak Is merasa overthinking mengenai apa yang teman-teman sekelas Mbak Is lakukan dan apa yang teman-teman Mbak Is perbuat ke Mbak Is, seperti itu. Oke, baik. Kalau misal ada lagi yang ingin diceritakan bisa datang ke saya. Ya nanti kalau ada perkembangannya lagi aku bakalan konsul ke sini lagi sih Bu. Ya, Terima kasih kalau gitu ya Bu. iya, sama-sama.